Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang Galbay di pinjol-pinjol legal dan dia sudah kebingungan apa yang harus dilakukan gitu ya. Di sini dia ada mengalami Galbay di Adapundi, Galbay di Kredivo, Galbay di Indodana, ada juga Indodana pinjaman dan rupiah cepat dan aku laku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aplikasi dengan nominal yang sangat fantastis ya. Yang paling besar di sini adalah rupiah cepat 53.320.059 rupiah. Ini luar biasa banget teman-teman semuanya. Dan saya mau bahas ini buat Anda dan apa yang harus Anda lakukan buat kedepannya kalau memang menyatakan sudah tidak mampu dan tidak sanggup. Tapi seperti biasa buat teman-temanku semuanya, nanti bagi Anda yang mau konsultasi langsung sama saya, diskusi langsung sama saya, bisa klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda bisa hubungi saya via WA, kita teleponan, kita bahas nanti, kita pecahkan nanti permasalahan Anda masing-masing. Ya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, silahkan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel ini ya. Oke. Di sini dia bilangin selamat siang Bang Medi, salam kenal, saya N. Saya baru follow Abang di YouTube. Saya sedang mencoba Galbay karena saya sudah tidak sanggup bayar. Oke. Nggak ada, Galbay itu nggak perlu dicoba-coba teman-teman. Kalau memang menyatakan sudah tidak sanggup, duit sudah tidak ada, Galbay itu pasti akan arahnya ke sana gitu loh. Kita mau paksakan bayar seperti apa gitu kan? Memang kita menyatakan sudah tidak sanggup bayar, berarti sudah tidak bisa lagi kita lanjutkan pembayarannya. Jadi mau tidak mau, Galbay adalah jalan yang paling tepat. Jangan kita gali lubang tutup lubang lagi ya. Jumlah pinjol saya ada 6. Yang paling pertama ada Pundi 46 juta, Kredivo 39 juta, Indodana 15 juta, Indodana pinjaman 6 juta, rupiah cepat 53 juta, aku laku 2 juta. Wow, ini nilainya luar biasa ya. 46, 39, 85, 85, 100, 153, 159, 161. Berarti totalnya ini sekitaran 162 jutaan. Wow, luar biasa ya. Saya single yang harus menghidupi 2 anak perempuan saya. Saya sudah tidak mampu bayar, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kalau memang sudah tidak mampu bayar, step awal yang harus Anda lakukan adalah memperbaiki cara kita berpikir. Itu step awalnya. Mental dan pemikiran paling utama. Karena kita akan dihantam dengan cara-cara penagihan yang terkadang di luar logika kita. Yang kedua adalah kita menemukan sumber permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang menjadi masalah ketika kita menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup? Apakah kita memikirkan DC datang ke rumah, nanti dia menarik aset-aset yang ada, atau melakukan pemaksaan pembayaran? Itu nggak ada ya teman-teman semuanya ya. Nggak bisa DC itu melakukan pemaksaan kepada diri Anda. Nggak bisa juga dia menarik aset-aset tanpa ada keputusan hukum yang jelas. Kalau soal dia mau datang ya silahkan aja, nggak ada masalah gitu loh ya. Habis itu lagi apa yang harus saya lakukan Bang? Ya paling Anda harus menemukan titik permasalahan yang ada gitu loh. Sumber masalahnya dari mana? Apakah Anda takut untuk diancam, takut untuk di telepon, di WhatsApp, di email dengan ada ancaman dan segala macam? Ya otomatis kita harus memutus komunikasi yang ada. Dan habis itu coba berdamai dengan diri kita. Pelan-pelan kita tetap melangkah maju buat ke depan untuk memperbaiki hidup. Oke? Mohon arahannya. Oke, ini sudah saya sampaikan ya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, saya masih nggak habis pikir ya.
Dengan nominal hutang 46 juta, saya nggak tahu Anda merawat hutang ini sudah berapa lama gitu loh. Sudah berapa banyak duit yang Anda habiskan. Habis itu 39 juta, 15 juta, 53 juta. Inilah yang harus teman-teman atasi semuanya. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Ingat, ini adalah pinjaman online. Pinjaman online ini kalau Anda pakai dananya untuk kebutuhan usaha Anda akan mati. Kalau Anda pakai dananya untuk kebutuhan hidup Anda tidak akan mampu bayar. Dia serba salah gitu. Selain tenor yang singkat, ini bunga yang sangat besar. Itu teman-teman harus memikirkan. Ya, harus Anda pikirkan sejak awal, harus Anda pikirkan hal itu. Ini bunganya sangat besar, tenornya singkat. Akan ada masanya Anda dibenturkan dengan ketidakmampuan karena perputaran dia sangat cepat loh. Ya, bunga yang disampaikan OJK dengan bunga yang ada di lapangan itu berbeda. Belum lagi pemotongan biaya layanan, belum lagi tenornya yang singkat gitu loh. Ini harus menjadi pertimbangan yang matang dari diri teman-teman semuanya. Nggak bisa Anda hanya memikirkan, wah saya ambil aja lah ini untuk menutupi ini, saya pakai ini. Untuk menutup ini, saya pakai ini. Itu nggak bisa. Ya, jadi kalau teman-teman semuanya, kalau menyatakan sudah tidak mampu bayar, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa Anda untuk terus membayar. Karena memang faktanya duit kita nggak ada, uang kita nggak ada. Memang step awal yang harus kita lakukan adalah memutus semua komunikasi yang ada. Tapi di samping itu, Anda list dulu hutang Anda satu persatu. Ya, mana tahu suatu saat Anda berkeinginan atau bernawaitu ya untuk menyelesaikan hutang Anda karena Anda sudah ada rezeki. Nanti Anda paling tidak tahu hutang pokok Anda berapa gitu. Ya, tapi komunikasi harus Anda putus. Kalau komunikasi tidak Anda putus, apalagi nominal hutangnya sangat luar biasa seperti itu, besar kemungkinan akan terjadi gali lubang tutup lubang lagi. Ya, Anda tanpa pikir panjang, Anda pasti akan melakukan tindakan-tindakan bodoh yang mana tindakan itu akan merugikan diri Anda sendiri. Ya, tapi di samping itu teman-teman juga harus mempersiapkan diri Anda untuk risikonya. Apa risikonya? Kemungkinan besar nama Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ya, nama Anda kemungkinan masuk dalam daftar hitam atau kedepannya Anda sangat sulit untuk kredit lagi, ya mungkin sampai di sana. Ya, jangan jadi orang egois juga gitu loh. Kita nggak mampu bayar, tapi kita nggak mau menampung risikonya, itu menjadi orang yang egois. Ya, satu-satunya risiko yang akan Anda dapatkan cuman itu kalau Anda sudah memutus semua komunikasi. Telepon, WhatsApp, email. Ya, insya Allah semuanya akan aman-aman saja dan tetaplah bekerja, tetaplah berusaha. Kumpulkanlah uang Anda. Nanti kalau uang Anda terkumpul, rezeki Anda berlebih, negosiasilah sesuai pokok yang Anda terima. Ya, teman-teman semuanya, ditekan dan diarahkan untuk selalu berhutang. Ya, berapa banyak orang yang sudah tersandra oleh kredit KPR? Berapa banyak orang yang tersandra dengan dana kur? Berapa banyak data yang masuk ke dalam pay letter? Berapa banyak orang yang hari ini menjerit karena terlilit dengan hutang pinjol? Tidak ada cara lain selain Anda berhenti bayar pinjol 1 Juni 2025. Ya, kenapa seperti itu? Ini yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya. Jangan pernah Anda skip, terutama Anda yang mengalami telat bayar di bawah 20 juta, duduk manis aja karena kita juga akan membahas nantinya ada hutang di atas ratusan juta. Dan sekalian Anda juga akan saya tunjukkan nanti apa yang harus Anda lakukan dan kenapa kalian semuanya harus berhenti membayar. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya, terutama yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Terima kasih banyak Anda yang sudah masuk ke dalam video ini atau channel ini, sudah mampir ke channel ini untuk sebatas mensupport dan mendukung dan mencari solusi yang paling tepat di tengah situasi permasalahan yang Anda alami. Ini untuk teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal, di pinjol-pinjol raksasa, segera berhenti membayar. Jangan lagi Anda gali lubang tutup lubang. Jangan Anda pikirkan soal DC datang ke rumah. Jangan Anda pikirkan soal penyebaran data yang akan terjadi. Karena itu semuanya hanyalah pengalihan bagian dari skenario yang diciptakan oleh pinjol supaya Anda terjebak dengan hutang yang paling besar. Ingat teman-teman semuanya, sesuai informasi yang saya dapatkan ya, yang mana ini dari kompas.com ya.
Yang mana di sini disampaikan 10 negara persentase penduduk miskin tertinggi, Indonesia posisinya nomor 4, teman-teman semuanya. Anda boleh lihat di sini. Apa hubungannya dengan pinjol? Karena kebanyakan dari kita masih terjerat dengan hutang besar. Ya, salah satu penyebabnya dari situ adalah karena lemahnya perputaran ekonomi, habis itu kurangnya lapangan pekerjaan, kita tidak mendapatkan penghasilan yang ideal, tapi di samping itu kita ditekan dan diarahkan untuk selalu berhutang. Ya, berapa banyak orang yang sudah tersandra oleh kredit KPR? Berapa banyak orang yang tersandra dengan dana kur? Berapa banyak data yang masuk ke dalam pay letter? Berapa banyak orang yang hari ini menjerit karena terlilit dengan hutang pinjol? Semuanya adalah memperkaya untuk para investor dan orang-orang yang memperjualbelikan uangnya. Anda yang memberi mereka keuntungan dengan jerih payah yang ada. Makanya sudah tepat hari ini Anda mengambil suatu kesimpulan untuk berhenti bayar pinjol. Jangan Anda pikirkan lagi soal BI checking gimana, nama saya ke depannya bagaimana, nasib anak-anak saya nanti gimana. BI checking hanyalah pengalihan sebuah ketakutan yang dirasakan oleh pelaku usaha jasa keuangan, tapi ini dilimpahkan kepada diri Anda. Ketika nama Anda cacat, yang paling ketakutan, yang paling merasakan dampak di balik itu pihak bank. Bank tidak bisa menjual uangnya kepada Anda yang namanya cacat. Pihak leasing tidak bisa menawarkan produk yang mau Anda beli untuk memenuhi keinginan Anda, nanti hasilnya dicicil karena nama Anda cacat. Pinjol tidak bisa memberikan Anda uang karena nama Anda cacat. Ini ketakutan mereka. Jadi ketakutan ini dipindahkan kepada Anda yang memikirkan gitu loh. Ya. Seandainya semua nama orang yang ada di Indonesia ini masuk dalam blacklist, yang rugi siapa? Tidak ada gunanya bank, tidak ada gunanya leasing, tidak ada gunanya pinjol. Tapi kenapa Anda yang malah menjaga hal itu? Ketakutan mereka Anda yang memikirkan. Harusnya Anda santai-santai aja. Kalau butuh pinjam, kalau ada uang bayar. Gak usah Anda pikirkan bagaimana nama saya. Semakin baik nama Anda diperbankan, semakin banyak hutang yang Anda ciptakan. Ya, maka dari itu teman-teman semuanya, sekarang sudah jelas surveinya. Indonesia masuk nomor 4 negara termiskin di dunia. Ya, pinjol menjadi penyebab utamanya. Karena ini ada kapitalis. Ya, adanya kartel. Adanya tindakan monopoli di dalam hal ini. Dan mereka menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa batas. Sadar teman-temanku semuanya, jangan ada lagi yang bertanya, Galbay ini aman, Galbay ini ada FC, Galbay ini sebar data. Persetan dengan semua itu, yang penting selamatkan hidup Anda. Ya, jangan lagi Anda memikirkan sesuatu yang nggak penting gitu loh. Itu nggak penting. Mau DC datang, apakah dia bisa memaksa bang? Nggak ada hak dia untuk memaksa. Apakah dia bisa mengambil aset kita bang? Tidak semudah itu mengambil aset gitu loh. Jangan kalian ciptakan drama yang menakuti diri kalian sendiri. Yang jelas hari ini adalah bagaimana Anda bertahan hidup. Ya, negara kita dicap sebagai negara termiskin nomor 4 di dunia. Ya, penduduknya masih berhutang kok. Masih banyak berhutang. Anda itu orang kaya sebenarnya semuanya gitu loh. Nyatanya bunga pinjol yang mencapai 100% aja Anda mampu kok bayar. Ya kan? Ini yang dimanfaatkan gitu loh. Makanya apapun produknya yang masuk ke Indonesia laris. Ya, makanya pinjol itu subur ada di Indonesia. Karena dia tahu karakter masyarakat Indonesia itu gampang untuk dimanfaatkan, dan ini dibiarkan. Ya, ini pencapaian yang luar biasa. Jadi saya ucapkan selamat juga kepada Bapak Prabowo karena pencapaian dia yang sangat luar biasa ini. Sekarang saya mau pindah. Ini yang seperti yang saya sampaikan. Yang hutang di bawah 20 juta jangan di skip dulu ya. Ini ada curhatan tadi malam. Ada 2 orang yang bergabung jadi pelanggan khusus di channel ini, dan dia langsung berkomunikasi dengan saya. Yang pertama, dia hutangnya sampai 200 juta.
Dia sampaikan di sini, "Halo Bang, selamat malam. Perkenalkan, saya dari Bangka Belitung, ikut member buat bisa bicara langsung ke Abang." Nanti teman-teman semuanya yang mau bergabung juga jadi membership di sini, Anda pengen diskusi dengan saya juga boleh. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda akan diarahkan ke nomor WhatsApp saya, Anda bisa telepon saya. Apakah pinjol legal lebih dari 10 aplikasi? Saya nggak usah bayar saja. DC apa bisa datang? Oke, ini yang pertama buat teman-teman semua. Soal bayar atau tidak, Anda sendiri sudah mampu menjawabnya. Bagaimana dengan keadaan Anda hari ini? Ya, Anda bertanya sama saya, apakah kita harus melakukan pembayaran? Tanyakan aja kepada diri Anda gitu loh. Sejauh tidak gali lubang tutup lubang, tanyakan kepada diri Anda. Tapi kalau dengan cara gali lubang tutup lubang, dengan cara menjual aset-aset yang ada, Anda tidak perlu membayar. Ya. Habis itu dia sampaikan karena total tagihan sudah mencapai lebih dari 200 juta dan sudah tidak mampu dibayarkan. Kalau sudah tidak mampu dibayarkan, berarti pertanyaan Anda, saya nggak usah bayar saja. Ya, itu sudah cocok. Oke. Habis itu teman-teman semuanya, ini yang paling menarik. Ya, dia bilangin di sini, "Selamat siang Bang. Bang mohon info pinjol EasyCash 60 juta. Ada pundi 60 juta, alo Bang 35 juta ya. Belum lagi ditambah dengan spy letter 18 juta, pinjam 10 juta. 60 tambah 60 120 tambah 35 155 tambah 28 berarti 163 juta. Hutang dia hanya di 5 aplikasi. Bayangin teman-teman semuanya ya. Bagaimana cara kalau galbay? Galbay kok Anda tanyain caranya? Galbay itu kembali ke kondisi hidup. Ya. Sejauh Anda sudah tidak mampu bayar, galbay tidak perlu Anda cari caranya, gitu loh. Anda menyatakan tidak mampu, itu sudah berbarengan dengan galbay namanya, gagal bayar, ya. Hal yang harus Anda lakukan adalah perbaiki mental, cara berpikir, putus semua komunikasi yang ada, jalani hari-hari Anda. Ya, itu yang harus Anda lakukan. Dia bilangin di sini, ini bagaimana caranya? Saya udah nggak sanggup gali lubang tutup lubang. Nah, ini sebuah kesalahan fatal yang selalu terjadi pada diri teman-teman semuanya. Teman-teman selalu menganggap enteng hal ini sehingga dengan mudah Anda gali lubang tutup lubang. Tapi dengan pencairan yang limit cukup besar seperti di EasyCash 60 juta, di Adapun di 60 juta, lubang 35 juta, ini luar biasa banget gitu loh. Ya, saya nggak tahu entah dia sudah berapa kali minjam sehingga dia mendapatkan limit seperti itu. Yang jelas, kalau total hutang dia ada di sekitar 160 juta, uang yang sudah dia habiskan terhadap pinjol ini melebihi dari hutang dia yang tersisa. Itu sudah hukum alamnya, karena kita memperpanjang, mencicil sebelum kita menyatakan galbay, gali lubang tutup lubang gitu loh. Inilah yang memiskinkan Anda gitu loh. Kenapa Indonesia masuk sebagai negara termiskin nomor 4? Ya karena kebiasaan dari kita gitu loh. Kita ini serba takut, serba cemas gitu loh. Duit nggak ada yang dipikirin kapan DC datang ke rumah. Duit nggak ada yang dipikirin apakah sebar data gitu. Ini yang menghancurkan kita sebenarnya. Cara berpikir dan sudut pandang kita gitu loh. Dan saya pengen buat teman-teman semuanya, mumpung ini di awal Juni 2025, saya tidak pengen lagi ada teman-teman saya nantinya yang masih nekat gali lubang tutup lubang. Saya tidak pengen nanti ada teman-teman saya yang masih melakukan tindakan-tindakan bodoh untuk mengakhiri ini semuanya. Dan saya tidak pengen mendengar, yang paling terakhir teman-teman semuanya, saya tidak pengen mendengar ada yang mengakhiri hidup hanya semata gara-gara tidak mampu bayar pinjol. Ya, pokoknya Anda jangan pernah berkomunikasi lagi dengan debt collector manapun. Selamatkan hidup Anda, kumpulkan uang Anda, lanjutkan hidup Anda, penuhi kebutuhan.